pimpin lagu dan doa, silakan ke depan. Kita akan menyanyikan lagu dengan judul Tanah Air. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silakan pemimpin. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Mari kita tepuk tangan. Kamu tes kalian punya semangat. Tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia. Kita bersabar ya. Ada yang hari ini tidak masuk atau semua masuk ke sekolah? Ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk karena apa? Sakit. Berarti kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan, berarti kita menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Kalau kita berdoa, berarti kita menyerahkan seluruh totalitas setiap pekerjaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan rencana, dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adel Bertus, Hadir Pak. Deborah, Hadir Pak. Diva, Hadir Pak. Domingus, sakit. Pak berharap walaupun kita di tengah cuaca yang kurang mendukung, kadang hujan, kadang panas, tetapi kita harus bisa menjaga kesehatan dengan baik supaya kita dapat belajar dengan baik dan dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Minggu lalu kita belajar tentang materi tentang apa? Ada yang mau menjawab? Baik, anak ini. Tentang ancaman terhadap ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan ekonomi, Pak. Baik, tepuk tangan untuk anak ini. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun apa? Integrasi nasional. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman sosial budaya, ancaman ekonomi, dan juga ancaman pertahanan dan keamanan. Ada 5 ancaman yang mengancam integrasi nasional. Tapi pada pertemuan kali ini kita diajarkan untuk belajar bagaimana kita mampu berperan. Kita punya anggota keluarga, ataupun di dalam kondisi apapun, kalau ada ancaman tidak mungkin kita berdiam. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Maka dari itu kita harus bisa mengatasi ancaman agar integrasi nasional kita tetap terjaga. Agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Sekalipun ada begitu banyak ancaman. Sekalipun ada begitu banyak ancaman ekonomi, ada juga ancaman politik, money politik, ada ancaman pertahanan keamanan seperti KKB di Papua, seperti Cina yang suka ganggu laut Natuna di Indonesia. Sekalipun ancaman itu ada, tapi kita harus bisa berperan serta. Dari 4 kompetensi dasar, yaitu berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara. Sikap sosial, yaitu responsif dan proaktif dalam ancaman. Sikap pengetahuan adalah menganalisis ancaman, dan sikap keterampilan menghasilkan produk. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalau sikap spiritual yaitu menunjukkan sikap
berdoa yang sopan dan santun. Kalau kita berdoa berarti kalau berdiri dengan tegak. Sikap posisi tangan dilipat seperti ini ataupun seperti ini. Itu sikap yang sopan dan santun. Terus tunduk kepala, tutup mata. Kalau sikap sosial, berkaitan dengan sosial, berarti ada sikap bekerja sama dan gotong royong. Materi yang akan kita pelajari dalam pengetahuan, yaitu bagaimana kita berperan untuk mengatasi ancaman yang membangun integrasi nasional. Dan yang kelima, kita menyajikan atau mengkomunikasikan hasil yang ada dalam bentuk proyek kewarganegaraan yang kita buat, yaitu scrapbook. Yang harus kita pahami bahwa di dalam pertahanan dan keamanan jangan menunggu orang lain untuk melakukan. Tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang saya sudah buat bagi bangsa dan negara? Apakah saya sudah bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab? Apakah saya sudah belajar dengan rajin untuk masa depan saya, masa depan keluarga, ataupun masa depan bangsa dan negara? Yang harus kita sadari, yang pertama harus bersyukur. Yang kedua harus memberi diri untuk diproses. Jadi proses pembelajaran itu ada beri diri untuk belajar. Dengan begitu kita dibentuk untuk menjadi sesuatu yang berguna. Sudah siap untuk menyimak video ini? Sudah? Baik. Kebebasan kami, Indonesia. Maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan lewat perjuangan para pendahulu bangsa. Hal yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan tanpa pendahulu bangsa kita tidak belajar seperti sekarang ini. Mungkin Pak Guru juga tidak akan mengajar seperti sekarang. Mungkin kalian juga tidak akan belajar seperti sekarang. Maka dari itu tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang positif, hal yang baik, hal yang membangun, hal yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi bangsa. Ya, sekarang kita lihat video yang berikut. Gambar yang ada pada slide ini, gambar yang pertama mencirikan bagaimana Indonesia ada di dalam keberagaman atau multikulturalisme. Tapi yang harus kita sadari, dengan multikulturalisme kita harus bisa saling menjaga, kita harus bisa saling menghormati. Jangan melihat ada perbedaan pada orang lain terus kita jadikan perbedaan sebagai bahan untuk mengejek. Tidak boleh begitu. Atau karena lihat dia tubuh lebih pendek, wah dasar pendek. Pada tempat. Jadi kalau kita suka buang sampah di sembarang tempat, kita tidak menjadi warga negara yang ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Yang berikut, bergotong royong. Itu ada yang mau pindah rumah, diangkat panggungnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan yang keempat, guru yang mengajar. Artinya, guru yang mengajar dan siswa yang belajar. Artinya, mengabdikan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Di masa depan kalau kalian jadi dokter yang menyembuhkan pasien. Kalau jadi perawat yang merawat pasien yang sakit. Jadi tentara ya jaga perbatasan. Jadi polisi ya jaga keamanan. Jadi guru yang mengajar dengan baik. Seperti itu. Jadi kepala desa kalau ada bantuan, kasih bantuan tanpa melihat, oh saya kasih saya punya saudara. Tidak boleh begitu. Siapa yang layak mendapat bantuan, dialah yang harus diberikan.
Yang kelima, beribadah sesuai dengan agama. Ini agama Buddha, ini agama Kristen. Yang ketujuh, ronda malam. Jadi kalau ada pos jaga, terus kita ada dalam daftar nama untuk jaga lingkungan, berpartisipasi. Ya, jangan di rumah saja. Mengambil buku mata pelajaran, ketua kelas tolong dibagikan kepada teman-teman kelas. Bahan diskusinya nanti ada di LKPD ya. Nanti Pak Guru bagi LKPD. Ada pertanyaan di LKPD tersebut nanti diselesaikan. Ini kita belajar tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Baik, tepuk tangan untuk ini. Dan silakan semua kelompok mulai bekerja sesuai dengan media yang sudah kita siapkan. Jangan lupa kalau ada kesulitan berarti kewajiban apa? Bertanya. Atau tidak panggil Pak Guru supaya Pak Guru menunjuk ke kelompok dan membimbing kalian dalam menyelesaikan produk. Kita mengerjakan produk ini diberi waktu selama 20 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil kerja kita selama kurang lebih 15 menit. Ya? Ya Pak. Rapat desa sama untuk membangun rapat desa yaitu kesejahteraan masyarakat. Baik, kita sudah sampai pada bagian yang berikut yaitu presentasi hasil diskusi kelompok. Jadi Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami menjaga kelestarian lingkungan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Ini ada gambar anak yang membuang sampah pada tempatnya. Ini ada gambar anak yang menyiram tanaman. Ini ada beberapa orang yang melakukan penanaman. Ya. Ada lagi peran yang lain? Silakan dijelaskan ini. Baik. Ada jawaban yang lain. Di sini ada gambar polisi yang bertugas sebagai bagian menjadi persatuan dan kesatuan. Kita bisa lihat sendiri di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok kedua, kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Galang Manjameha, biasa dipanggil Galang. Perkenalkan, nama saya Fitrin Bujukamaru, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Kevin Rambeli, biasa dipanggil Kevin. Perkenalkan, nama saya Indrianti Wagayu, biasa dipanggil Indri. Perkenalkan, nama saya Inovani Ramena, biasa dipanggil Fani. Jadi baik, di gambar ini ada gambar guru yang sedang mengajar, siswa yang belajar,
dan siswa yang ikut kegiatan bela negara. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengabdian kepada masyarakat sesuai profesi yang dijalani. Gambarnya ini bisa kita lihat sendiri. Ini masih ada lagi tentang daripada sesuai keyakinan. Dari hasil yang kita sudah kerjakan pada pertemuan kedua kali ini, bahwa dari beberapa bagian yang sudah kalian kerjakan menyangkut dengan produk yang kalian kerjakan pada saat ini merupakan bentuk scrapbook di mana produk yang kalian buat ini berkaitan dengan gambar-gambar dan juga foto-foto ataupun tulisan sesuai dengan dua materi yang sudah kita lalui. Materi pertama berkaitan dengan ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan juga ekonomi. Dan pada pertemuan kedua hari ini berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Baik, ini hasil yang sudah kalian lakukan dan saya memberikan penilaian secara keseluruhan sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Jadi kalian sudah bekerja sama dengan baik, kalian sudah melakukan gotong royong dengan baik, dengan sangat bertanggung jawab, maka dari itu kalian mendapatkan nilai yang baik pula. Dan harapan paling terakhir apa yang sudah kita bahas dalam pembelajaran hari ini, tidak saja kalian pelajari tapi harus bisa melakukan dalam kehidupan setiap hari. Sebagai contoh, mengabdikan diri sesuai dengan profesi. Kalau jadi perawat, jadilah perawat yang merawat orang sakit. Jadi dokter, menyembuhkan orang sakit lewat obat-obatan. Kalau jadi guru, jadilah guru yang mampu mendidik, mengajar, dan membimbing siswa. Kalau menjadi polisi, jadilah polisi yang mengamankan keamanan negara dan juga mengayomi masyarakat. Kalau jadi tentara, pertahankan keamanan dan pertahanan negara dengan baik. Ya, di masa lalu para pendahulu bangsa sudah berjuang merebut kemerdekaan. Maka masa sekarang kita bukan lagi melawan penjajah tapi melawan diri sendiri. Dalam arti bahwa bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Tempat yang paling terakhir, saya memberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan bagaimana kita sebagai anak-anak didik kita berperan untuk masa depan kita. Di sini juga kita belajar bagaimana peran kita untuk mengatasi berbagai ancaman-ancaman yang ada pada sekarang ini. Jadi kita sebagai anak-anak didik, kita tetap semangat, kita harus tetap bangkit untuk berperan apapun dalam hal apapun itu. Itu saya mungkin bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya memberikan refleksi sedikit. Dari awal kita belajar tadi, saya merasakan bahagia, senang, maunya ingin belajar dan belajar lagi untuk masa depan kita dan untuk demi bangsa dan negara kita. Harapan saya mau supaya teman-teman semua untuk tetap semangat dalam hal apa saja itu dan selalu mengikuti mata pelajaran yang ada dengan baik demi guna masa depan kita dan demi guna bangsa dan negara kita. Terima kasih. Tempat paling terakhir kita akan mengerjakan sebuah evaluasi
Silakan dituliskan nama, silakan dijawab pertanyaan yang ada. Baik, ketua kelas tolong bantu Pak Guru mengumpulkan buku teks pelajaran. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang judul topiknya yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita akan belajar tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pak berharap kalian mempersiapkan diri dengan baik dengan cara mengunjungi perpustakaan kalau saat waktu istirahat, ataupun bisa mengakses internet dengan topik pembelajaran yang ada, supaya pembelajaran minggu depan sudah ada pengetahuan dasar berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Baik, kita akan mengakhiri seluruh proses pembelajaran pada hari ini, dan sesuai dengan yang bertugas, saya mempersilakan untuk ke depan. Sekretaris mohon siapkan kelas. Siap. Baik, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Gunegur. Sembah baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga kami mengakhirinya dengan baik. Ya Bapa di sorga, itu semua bukan terjadi oleh kami, tetapi itu semua terjadi hanya berasal daripadamu. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mengakhirinya dengan baik pada kegiatan siang hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Uri. Tolong kondisikan.